Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara live streaming Instagram menggunakan aplikasi OBS. Nah, yang pertama-tama tentu kita harus siapkan dulu bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya yang pertama kita menggunakan software OBS. Di sini saya udah buka aplikasi OBS, kemudian kita butuh software tambahan namanya StreamOn. Nah, ini adalah nama softwarenya StreamOn. Nanti akan saya tulis di deskripsi untuk link downloadnya kalau misalkan teman-teman mau download. Nah, fungsinya apa software StreamOn ini? Nah, software StreamOn ini berfungsi supaya kita bisa dapat stream key dan link RTMP-nya gitu ya. Jadi supaya kita dapat link stream key dan RTMP-nya. Jadi itu kita pakai software StreamOn. Sebenarnya ada juga software lain, bisa pakai Instafeed atau Yellowduck. Nah, kebetulan di sini saya pakainya aplikasi StreamOn karena gratis dan kemarin juga udah pernah saya tes, itu bisa teman-teman. Oke, jadi sudah kita buka aplikasi dua kayak gini. Nah, yang pertama yang harus kita setting adalah settingan resolusi di OBS-nya. Karena kalau kita mau live streaming di Instagram itu posisinya harus vertikal. Jadi layar ini, kanvas ini kita harus setting vertikal. Caranya masuk ke setting, kemudian masuk ke video. Nah, di sini resolusinya kita buat vertikal ya. Di sini biasanya nggak muncul pilihan, tapi kita harus ketik manual. Jadi kita bikin 1080 dikali, kok X-nya nggak ada ya? X. Ternyata keyboardnya lagi mati. Nah, 1080 X 1920. Kemudian untuk outputnya, nah output di sini adalah output untuk ke Instagramnya nanti. Nah, di sini saya pilih 720 aja untuk outputnya. Kemudian kita apply. Nah, otomatis kanvas di belakang ini berubah jadi vertikal. Kalau udah tinggal kita tekan OK. Nah, sekarang kita masukkan layout atau background yang tadi udah pernah kita desain. Nah, di sini saya udah desain untuk tutorial desain background atau frame-nya ini ada di video yang kemarin. Jadi kita tinggal ambil aja frame-nya, masuk ke source ya, masuk ke scene dulu, kemudian source, pilih icon plus di sini, terus pilih image. Kita kasih nama di sini frame atau background ya. Kita oke-kan, terus kita ambil filenya. Nah, ini adalah file yang kemarin udah kita desain, kita pilih, kemudian kita open. Terus kita oke-kan. Nah, ini adalah tampilan yang nantinya akan muncul di Instagram streaming. Di bagian tengah ini tampil kamera. Di bagian bawah ini nanti ada teks berjalan. Oke, sekarang kita inputkan kameranya. Nah, di sini saya menggunakan webcam. Kita inputkan webcam, kita klik ini, kemudian pilih video capture device. Di sini kita bisa pilih, kita bisa ketik webcam. Kita oke. Kemudian device-nya kita masukin webcamnya. Oke, ini udah masuk webcamnya. Untuk resolusinya kita pilih Full HD, kemudian kita oke-kan. Ini karena ukurannya Full HD, jadi kita kecilin dulu, kita scale supaya lebih kecil. Kita taruh di sini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat itu susunannya nggak rapi ya, jadi backgroundnya itu ada di belakang kamera. Jadi yang benar itu background itu ada di depan kamera susunannya. Jadi kamera itu ada di belakang. Cara ngubahnya tinggal diklik di sini webcam, terus kita tarik ke bawah supaya susunan frame paling atas. Nah, jadinya seperti ini. Jadi bordernya itu tetap dapat nutupin input kameranya. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita tambahkan teksnya di sini ya, teks bergerak. Kita tekan ini, terus masuk ke teks, terus kita kasih nama teks berjalan. Kita oke-kan. Di sini kita kasih judul belajar live streaming OBS ke Dambai Batam Kamera. Kita copy aja supaya teksnya agak banyak ya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, custom text extend. Nah, ini warnanya nggak usah dicentang, tingginya kita bikin 40. Ini sebenarnya tergantung ukuran ini nanti ya. Width-nya kita bikin 900. Kemudian font, warnanya kita ubah jadi warna hitam. Terus select font. Nah, di sini ukurannya kita bikin 32 ya, kita bikin 32. Oke, kita okekan dulu dan ini kita tarik ke bawah. Sorry.
Ini kita tarik ke bawah sini. Oke, kalau misalkan fontnya masih terlalu kecil, kita bisa ubah lagi fontnya supaya jadi bold, lebih tebal. Kita okekan lagi. Nah, ini udah ada ya teksnya, tinggal kita bikin bergerak. Cara bikin bergeraknya di teks, kita klik kanan, kemudian masuk ke filter. Nah, di sini kita tekan plus, tambahkan filter scroll. Kita bikin horizontalnya, speednya kita bikin aja segini, terus kita close. Oke, jadi ini udah selesai untuk memasukkan kamera dan memasukkan background serta ngatur resolusi ya. Ini udah pas. Terus kita mau bikin dua tampilan yang berbeda gitu ya. Tampilan pertama itu nampilin kamera ini. Nah, ini kamera. Kemudian kita mau nampilin video. Nah, kalau kita mau nampilin video, kita bisa bikin scene lagi. Nah, di sini saya mau bikin scene. Kita bisa bikin scene 2. Nanti bisa teman-teman ubah ya namanya. Jadi scene pertama itu tampil kayak gini. Scene kedua itu tetap ada backgroundnya. Cuman tampilan di sini itu video, jadi bukan kamera. Kita bisa ambil aja dari sini ya, nanti kita copy aja. Di sini yang saya ambil tuh frame sama teks berjalan. Saya Ctrl C copy, kita taruh di sini Ctrl V. Oke, ternyata dia nggak bagus ya. Kalau kita Ctrl C, kita ini aja, kita klik kanan, kita copy langsung dari sini, bisa nggak ya? Master reference. Oh, sama juga ternyata teman-teman. Berarti ini kita klik kanan di sini ya. Terus kita transform to screen. Ini untuk kameranya, kemudian ini kita klik kanan, transform. Nah, kok terlalu gede ya tulisannya. Frame webcam ini kita nggak perlu. Frame kita klik kanan, transform. Nah, kok to screen-nya nggak muncul, berarti ini kita inputkan manual aja. Untuk framenya image add existing frame background. Oke, ini terus teks berjalan kita taruh di atasnya. Oke, ini udah ya. Berarti tinggal kita masukkan videonya yang ada di sini. Kita inputkan video. Nah, di sini udah ada video ya. Videonya kita kecilin dulu ukurannya supaya pas. Kita taruh di sini. Oke, terus susunannya kita taruh di bagian paling bawah untuk medianya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Jadi untuk scene pertama itu tampil kamera. Scene kedua itu ngeplay video seperti ini, teman-teman. Nah, untuk penerapannya itu biasanya dipakai misalkan kita mau nampilin bumper acara, video bumper acara, kemudian yang scene 1 itu untuk menampilkan kamera acaranya. Oke teman-teman, kalau udah sampai tahap ini sebenarnya untuk settingan OBS itu sudah hampir selesai. Kita tinggal setting bitrate untuk live streamingnya. Nah, bitrate di sini untuk Instagram itu nggak perlu bitrate yang tinggi. Saya baca di internet itu bitrate-nya hanya 2500 atau 2,5 mega. Nah, cara setting bitrate-nya itu ada di sini, masuk ke setting. Kemudian masuk ke output. Nah, di sini ada video bitrate. Nah, di sini bitrate-nya kita pakai 2500. Nah, mungkin semakin berkembang nanti itu bitrate-nya bisa kita tambah pelan-pelan, teman-teman. Kalau sekarang yang saya dapat info itu 2,5 atau 2500. Kalau misalkan nanti pengen kualitasnya lebih bagus, tentu bitrate-nya ini harus dibikin makin tinggi, teman-teman. Nah, cuman di sini saya pakainya 2500 saja. Kemudian audio bitrate-nya 160, udah nggak perlu disetting lagi. Kemudian setelah bitrate ini kita udah tentukan 2500. Nah, untuk menentukan speed internet itu biasanya 2 kalinya dari bitrate ini. Kalau bitrate-nya 2500, maka internetnya minimal 2 kali 2500. 2500 dikali 2 itu 5000. Artinya minimal internetnya, uploadnya itu minimal 5 mega. Kalau lebih itu lebih bagus. Cuman kalau 5 kan sebenarnya masih tergolong lambat internetnya. Jadi ya kalau bisa internetnya di atas 10 atau 20. Kalau lebih itu lebih bagus, teman-teman. Oke, sekarang kita cek dulu speed internetnya dia berapa kecepatannya. Kayaknya sih internet di sini nih agak lambat ya, teman-teman. Tapi yang di sini kita pelajari adalah flow alurnya, cara settingnya ya. Kalau misalkan nanti setelah saya tes ini ternyata di streamingnya di Instagram tuh ngadat-ngadat, itu penyebabnya karena internet saya di sini lambat. Tapi kalau misalkan internetnya kencang, ini harusnya normal-normal aja kita pakai buat streaming dengan skema seperti ini. Oke, jadi kalau internetnya kayak gini, ini sebenarnya nggak bisa ya, nggak bisa dipakai buat
live streaming. Nah, karena internetnya segini agak lambat, saya mau coba ganti internet dulu. Kita mau ubah ke modem Telkomsel Orbit ya. Kita ganti dulu. Oke, ini internetnya udah saya ganti pakai modem Orbit. Kita coba speed test ulang. Nah, ini udah ganti ya pakai Telkomsel, terus kita speed test lagi. Jadi speed testnya ini untuk uploadnya itu harus dapat minimal 5 mega. Kalau di atas 5 mega itu tentu lebih bagus. Nah, kenapa 5 mega? Itu tadi dari bitrate upload streaming kita. Nah, ini untuk downloadnya kita dapat 14, jadi ini lumayan udah mencukupi kalau misalkan kita mau preview streamingnya itu masih oke. Kemudian untuk unggahnya, nah ini unggahnya juga masih lambat ya teman-teman ya, tapi lebih kencang dibandingkan tadi kayaknya. Tapi udahlah ya, kita anggap aja ini kecepatannya memumpuni ya, meskipun nanti kalau kita tes ini pasti di OBS itu indikatornya merah-merah. Oke, langsung aja kita setting. Yang pertama, kalau udah kita cek internet udah aman, kita login ke sini teman-teman, kita login ke aplikasi Streamon. Di sini saya tampilkan dulu ini aja ya. Oh ya, bentar nih, untuk audio belum masuk ya nih. Untuk audio dari mikrofon ini belum masuk. Cara nginputin audionya kita tinggal masuk ke setting. Kemudian masuk ke audio. Nah, di bagian sini Make Auxiliary ini saya aktifkan dari webcam karena saya mau ngambil audio dari webcam. Kita pilih ini, kemudian kita apply lalu tekan OK. Nah, ini audionya udah masuk ya. Ini audio dari webcam. Kalau kita mau mute atau matikan tinggal tekan aja ini, teman-teman. Oke, di sini saya mau tampilkan scene 2 dulu. Nah, scene 2 di sini isinya kan video. Nah, video itu filenya yang ini. Audionya. Kita bisa kecilin, kita bisa naikin. Di sini saya mau naikin aja. Kemudian untuk medianya ini kita bikin looping aja ya supaya videonya muter-muter terus. Oke, selanjutnya kita ke Streamon untuk dapatkan stream key dan linknya ya. Kita masukkan username dan password akun Instagram. Oke, kita coba login. Oke, ternyata salah password. Nah, kalau berhasil nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ada, ini saya geser ya supaya kelihatan teksnya. Jadi ada tulisan What are you streaming? Nah, ini kita kasih judul streamingnya. Ini streaming acara apa gitu misalkan. Di sini saya kasih nama Test Live Streaming. Oke, kemudian kita tekan Start Live Streaming. Start Live Streaming. Supaya kita dapat RTMP-nya. Nah, ini kita udah dapat ya. Jadi stream URL ini kita copy, terus kita masuk ke setting, kemudian di bagian stream, nah di sini kita pilih custom, nah ini servernya, kita pastekan link yang ini, yang stream URL. Sedangkan yang di bawah kita copy juga, kita klikin aja otomatis copy ya. Kita taruh di sini, kita hapus, kita pastekan di sini, atau kita klik kanan, kita paste gitu ya. Terus kita apply, terus kita OK. Nah, kalau udah sampai sini, kita tinggal tekan Start Streaming, teman-teman. Kita tekan Start Streaming, lalu tekan Go Live, gitu ya. Misalkan kita mau streaming ya. Kita tekan aja Start Streaming, kemudian kita tekan Go Live. Nah, nanti yang perlu teman-teman perhatikan, kalau udah streaming kayak gini, lihat di bagian OBS pojok kanan bawah. Nah, di sini ada warna merah ya. Nah, ini kenapa warna merah? Karena speed internet saya di sini lambat ya, jadi nyala merah. Kalau internet itu cepat, sesuai kebutuhan upload kita, itu di sini warnanya hijau, berarti aman. Jadi ini merah ini karena internet ya. Tapi untuk flow-nya ini udah bener. Terus di bagian bawah ini ada tombol komen, kita bisa ngelihat komen-komennya. Jadi komen-komen di Instagram itu nanti bisa muncul di sini. Kita juga bisa ngepin komentar. Misalkan di sini saya tulis Test Live Stream. Kita komen, kita tunggu beberapa detik ya. Nah, nanti komen kita muncul, kita bisa pin juga di sini. Kita pin misalkan. Nanti komen-komen orang itu juga muncul di sini teman-teman. Jadi kita bisa streaming sambil ngeliatin komen-komen. Kemudian misalkan kita mau ganti tampil kamera, karena sekarang kan lagi tampil ini ya, lagi tampil video bumper misalkan. Kita mau ubah ke kamera, tinggal ubah ke scene 1. Nah, ini harusnya sekarang yang tampil itu di Instagram adalah tampil kamera ini.
Kalau kita balik lagi ke sini, otomatis berubah dari sini. Nah, untuk membuktikannya ini streaming udah mulai atau belum, kita coba lihat dari akun lain, ngelihat akun ini ya. Jadi kita pakai akun lain untuk melihatnya. Oke, kita coba tes dulu. Nah ini kalau kita lihat itu udah live streaming, jadi akun Batam Multimedia ini udah live streaming. Di sini yang nonton cuma satu ya. Nah ini tonton mungkin kelihatan nggak nih ya. Nah ini udah mulai streaming. Nah cuman kendalanya sebenarnya bukan kendala ya. Wajar itu adalah delay. Jadi jarak waktu antara streaming di OBS dengan yang kita lihat di Instagram itu pasti ada delaynya teman-teman. Jadi itu wajar, nggak ada masalah. Itu tampilannya di sini juga udah kelihatan oke ya. Mungkin karena internetnya aja ini yang agak-agak lambat, jadinya gambar di sini tuh agak-agak sedikit-sedikit nge-lag ya, karena internetnya. Terus misalkan kita mau stop streaming, nah kalau mau stop streaming kita tinggal close dulu untuk yang komen ini ya. Nah di sini ada tombol stop streaming. Caranya kita tekan dulu stop streaming, kemudian kita tekan di sini. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai kalau misalkan mau live streaming menggunakan OBS ke Instagram. Tutorialnya seperti ini, semoga bermanfaat. Oh ya, next nanti akan saya bikin tutorial gimana cara menyimpan hasil live streaming yang sudah pernah di-streamingkan di akun Instagram. Karena kalau sekarang saya cek di akun Instagram yang tadi kita pakai streaming, itu kameranya hasil rekaman itu nggak ada teman-teman, nggak bisa dilihat. Tapi kita bisa cek di bagian menu arsipnya, nanti akan saya bikin tutorialnya. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.